Halo jagoan energi, apa kabar? Kembali lagi di podcast Energy Drink PYC. Kali ini dengan saya Budi, salah satu peneliti di Purnomo Yusgantoro Center. Episode kali ini cukup berbeda dengan episode-episode sebelumnya, di mana biasanya kita belajar langsung dari para expert dan juga senior yang telah berpengalaman pada bidang energi. Dalam episode Energy Drink kali ini, yang juga bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Kebangkitan Nasional, kita mengangkat tema Generasi Z, berbicara soal integrasi pendidikan dengan energi dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, saat ini negara-negara dunia tengah berlomba untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan atau energi yang lebih ramah lingkungan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam menentukan profil bauran energi dunia ke depannya, dikarenakan pertumbuhan energi dunia banyak disumbang oleh negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indonesia tidak hanya kaya akan potensi sumber daya energi terbarukannya, namun Indonesia juga memiliki potensi bonus demografi di mana pada tahun 2045 sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan usia produktif. Sumber daya energi yang melimpah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, dengan harapan dapat terwujudnya ketahanan energi yang berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan. Saat ini pemerintah Indonesia sedang memfokuskan transformasi pendidikan menuju pendidikan yang memerdekakan manusia, yang mana saat ini pemerintah sedang melakukan penurunan nilai kepada para pembelajar di seluruh Indonesia untuk menjalankan konsep pendidikan merdeka yang lebih adaptif. Pendidikan yang lebih adaptif ini diharapkan dapat merespon perubahan zaman dan industri yang sangat cepat. Akan tetapi, apakah dalam program ini, terutama dalam kurikulumnya, sudah memasukkan dimensi transisi ke arah sustainability, terutama transisi energi? Untuk itu, saat ini telah hadir bersama kita perwakilan generasi Z yang luar biasa dari Society of Renewable Energy atau biasa dikenal dengan SRI, yang akan menyampaikan pandangan yang mewakili generasi Z terkait integrasi pendidikan dengan energi dan lingkungan. Saat ini telah hadir bersama kita Renner Nathaniel. Dia merupakan presiden dari SRI Institut Teknologi Bandung dan juga saat ini sebagai mahasiswa Teknik Tenaga Listrik angkatan 2017. Selamat pagi Mas Renner, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Budi. Baik. Dan juga pembicara kita kedua saat ini ada Mas Pandu Lanang Turonggojati, yang merupakan Presiden SRI Universitas Tanjung Pura. Saat ini dia merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2018. Selamat pagi Mas Pandu, apa kabar? Iya, halo, selamat pagi Mas. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sebelumnya telah menerima undangan kita untuk berpartisipasi dalam podcast Energy Drink episode kali ini, yaitu yang bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Kebangkitan Nasional. Oke, langsung saja kita pada diskusi kita kali ini. Mungkin sebelumnya bisa dikenalkan dulu SRI ini sebenarnya apa dan hal apa saja sih yang didapatkan atau dipelajari dalam SRI. Mungkin bisa diawali dengan Mas Rainer. Oke, jadi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih Mas Budi Purnomo Yusgantoro Center karena udah memberikan tempat untuk aku dan Pandu di sini untuk berpendapat ya, untuk membahas sedikit tentang bagaimana sih progres edukasi sekarang, terutama di bidang sustainability dan energi terbarukan. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan mungkin sekarang kita langsung masuk ke jawabannya ya. Jadi apa itu SRI sebenarnya? Jadi SRI itu adalah sebuah organisasi mahasiswa. Jadi memang kami mengkhususkan diri untuk mahasiswa yang memang tujuan kami adalah untuk mempercepat transisi energi dan meningkatkan peran mahasiswa dalam percepatan transisi energi di dalamnya. Jadi SRI sendiri didirikan Juni 2019 ya, jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan memang diawali dari ITB. Jadi saya memang ITB, kampus saya sekarang, memang adalah awal dari SRE. Tapi semenjak 2 tahun ini berlalu, kami sudah berkembang menjadi 34 kampus di seluruh Indonesia. Dan tersebar tidak hanya di Jawa, tapi juga di pulau-pulau lain di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, dan lain-lain. Jadi mungkin singkatnya SRI seperti itu sih, Mas Budi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan ya. Satu lagi, apa yang didapatkan dari kegiatan SRI ini sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan juga apa sih sebenarnya dipelajari dari SRI ini? Mungkin Mas Pandu bisa menambahkan, atau Mas Renner tadi mau menambahkan sesuatu dulu? Nggak apa-apa, Mas Pandu dulu aja jawab. Pandu, oke. Oke, halo Mas Budi.
jadi mungkin aku menambahkan apa yang tadi udah dijelaskan sama Kak Renner juga mengenai apa itu SRI. Ya memang SRI sekarang udah ada di beberapa kampus, di 34 kampus, dan tentunya di seluruh Indonesia, bahkan di Pulau Kalimantan juga, salah satunya di Universitas Tanjung Pura Pontianak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kita pelajari di SRI gitu, dan mungkin impact apa yang kita berikan kepada masyarakat, bahkan mahasiswa, karena memang SRI emang bergeraknya di lingkup universitas, dan tujuannya juga mengedevelop teman-teman mahasiswa yang memang mereka tertarik gitu untuk terjun di dunia energi baru terbarukan seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa program dari SRI, salah satunya ada Kenal EBT. Jadi memang kita karena visi kita adalah memantik mahasiswa untuk terus belajar, dan biar mahasiswa tuh paham gitu apa itu energi terbarukan gitu. Nah, jadi salah satu program yang memang unggul di kita ada Kenal EBT. Jadi kita memperkenalkan apa itu energi terbarukan, dan mungkin ada teman-teman yang memang masih awam, dan ketika mereka masuk ke SRI mereka jadi tahu, dan mereka jadi tertarik nih, bahkan bisa sampai mereka kayak tertarik untuk bekerja di sektor renewable energy kayak gitu. Nah, mungkin untuk salah satunya tadi ya Kenal EBT, dan masih banyak beberapa program lain yang memang udah SRI lakukan, karena memang untuk mungkin sekitar kurang lebih 1 tahun SRI udah banyak melakukan kegiatan, salah satunya kayak seminar ahli dan beberapa event yang udah kita lakukan. Juga kita udah pernah bekerja sama dengan berbagai macam NGO, government dan lain-lain gitu. Nah, mungkin dari situlah kita juga memberikan impact kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat juga bisa lebih paham, dan masyarakat lebih tertarik gitu buat beralih ke energi baru terbarukan seperti itu, Mas. Mungkin ada tambahan dari Kak Renner. Mungkin udah cukup terjawab oleh Pandu, tapi mungkin selain Kenal EBT ya, kita masih banyak program lain yang kita memang kembangkan di SRI ini untuk lebih banyak belajar lagi tentang energi terbarukan. Jadi mungkin aku bisa bagi ini menjadi 2. Yang pertama adalah dari hard skill sendiri. Hard skill jelas kita belajar EBT, tapi kita juga belajar soft skill-nya ya. Jadi karena SRI banyak mengadakan event, salah satunya yang sedang kami gagas juga adalah IYSRI, International Youth Summit for Renewable Energy. Itu adalah sebuah acara summit pertama di Indonesia mungkin ya, yang mengangkat tema energi terbarukan secara spesifik, dan itu skopnya sudah internasional. Dan dari proyek tersebut pasti akan banyak belajar soft skill di dalamnya. Itu juga jadi bahan pembelajaran kami. Dan mungkin dari hard skill tadi Kenal EBT itu memang kita khususkan untuk untuk mungkin beginner ya, mungkin orang yang belum tahu sama sekali untuk belajar itu ada. Tapi di luar itu kami juga banyak program-program yang khusus untuk lebih expert, orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman dasarnya, ingin mendalami. Kita ada juga beberapa hal. Salah satunya adalah pembuatan paper. Bahkan kami sedang melakukan inkubasi paper. Jadi kita dari mahasiswa akan diberikan mentor dari memang peneliti yang sekarang sedang peneliti yang sudah expert, lalu peneliti ini akan membimbing mahasiswa untuk menciptakan paper. Saat itu kami juga membuat Outlook. Ada 2 Outlook yang sedang kami kembangkan sekarang, itu juga untuk membantu mereka mengasah kemampuan menulis ya. Dan yang terakhir juga adalah project community development. Jadi kami kami waktu itu sempat datang ke desa di Jawa Barat dekat Garut, namanya Desa Karangwangi, dan mereka punya kendala di sana, dan akhirnya kami coba menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan energi terbarukan secara spesifik fotovoltaik di sana. Jadi itu juga adalah salah satu jenjang-jenjang ya, selain mungkin selain Kenal EBT yang berupa webinar untuk beginner, tapi juga untuk yang sudah mempunyai dasarnya kami juga fasilitasi. Jadi seperti itu sih, Mas Budi. Keren sekali. Anak-anak muda zaman sekarang itu memang sangat aktif banget ya, dibandingkan mungkin 5-6 tahun yang lalu mungkin ada pergerakan seperti ini, namun belum semasif ini mungkin ya. Dan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, misalkan mengenalkan EBT kepada sesama mahasiswa, dan juga tadi ada juga community, misalnya ada kegiatan untuk komunitas juga. Menurut SRI sendiri, selama pembelajaran di kampus pun ataupun selama diskusi di dalam SRI, ada jenis energi apa sih yang menurut kalian yang selama ini didiskusikan atau dipelajarin yang strategis untuk dikembangkan Indonesia?
Dan apakah sudah dilihat dampak lingkungannya kah yang dihasilkan dari pemanfaatan energi tersebut? So Indonesia kan memang diketahui kalau memang sumber energi sangat besar, baik yang fosil ataupun yang non fosil, dan juga mungkin masing-masing sumber energi juga strategis untuk dikembangkan. Tapi saya ingin tahu generasi Z saat ini memandang jenis energi apa sih sebenarnya yang paling strategis untuk dikembangkan di Indonesia? Mungkin bisa diawali dari Mas Pandu. Oke Mas, jadi sebenarnya kalau untuk mahasiswa sendiri ya, sebenarnya untuk kalau kita ngomongin masalah potensi gitu, di Indonesia banyak banget gitu potensi energi baru terbarukan yang emang bisa kita kembangkan. Nah, kalau berbicara mahasiswa juga belajar berbagai macam sumber energi baru terbarukan gitu ya, kayak solar, hydro, bahkan geothermal, biomas dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari segi potensi yang bisa kita kembangkan, mungkin kalau aku bicara mungkin solar PV ya, karena memang potensi solar PV atau energi matahari di Indonesia tuh juga lumayan besar gitu, apalagi di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain gitu. Nah itu sangat potensial banget untuk dikembangkan. Nah lalu selain itu juga yang sekarang memang lebih besar daripada yang lain itu mungkin geothermal dan hydropower gitu. Dan di situ juga pengembangannya untuk sekarang juga lagi gencar-gencar banget gitu, apalagi memang Indonesia juga sudah mentargetkan transisi energi ya pada tahun 2025 sebesar 23%. Nah itu juga jadi apa ya, kayak kita emang harus gencar-gencaran lah gitu untuk mencapai target itu, dan juga kita sebagai mahasiswa mempunyai peran penting itu di dalamnya gitu. Selain jadi orang yang mengajak orang lain untuk bertransisi gitu, kita juga mungkin bisa terjun langsung gitu untuk menjadi bagian dari transisi energi itu, apalagi di Indonesia seperti itu Mas. Siap-siap memang. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mas Rainer mau menambahkan atau ada pandangan lain atau mendukung pandangan dari Mas Pandu? Ya, kalau saya mendukung ya, karena kalau saya pribadi pun saya melihat solar PV dan geothermal sebenarnya paling berprospek. Dan saya ingin menambahkan sedikit di solar PV, kenapa menurut saya pribadi ya, kenapa solar PV itu menarik. Mungkin karena ada satu faktor di mana PV itu adalah teknologi yang modular ya. Jadi kita dari skala terkecil pun sebenarnya kita bisa pasang PV. Mau satu panel, mau 10 panel, mau utility yang berhektar-hektar itu pun bisa. Dan kita sebagai apa ya? Kan kita mahasiswa, mungkin kita kalau kita bahas geothermal, hydropower mungkin rasanya sangat jauh ya, sangat distant, karena kayak ya mana mungkin kita bikin ya maupun kita urunan satu SRE pun nggak mungkin kita bisa bikin geothermal gitu. Tapi entah kenapa PV karena bisa modular itu menjadi ada tempat tersendiri gitu, karena kita tahu sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat kita bisa berpartisipasi aktif lewat pemasangan PV di rumah-rumah misalnya, itu karena masih secara ekonomi itu masih memungkinkan, beda dengan pembangkit listrik tenaga lain. Jadi mungkin itu tambah sedikit, mungkin kenapa generasi Z ya, mungkin yang masih mahasiswa, masih sekolah, itu mungkin ada kecenderungan untuk mendukung PV sebagai energi terbarukan. Jadi mungkin itu aja, Mas Budi, cukup. Menarik sekali. Dan mau membicarakan tentang pendidikan gitu kan. Saat ini Kemendikbud juga sedang memiliki transformasi nih. Namanya kalau nggak salah tentang pendidikan yang memerdekakan manusia, atau mungkin di sebagian kampus disebut dengan kampus merdeka gitu. Dan bagaimana menurut Mas Rainer, menurut Mas Pandu di sini relasi pendidikan yang memerdekakan manusia tersebut dengan urgensi transisi energi saat ini gitu. Apakah program ini tuh bisa mengenhance transisi energi yang saat ini sedang digalakkan pemerintah? Mungkin bisa dari Mas Rainer dulu. Oke, perihal Kampus Merdeka menurut saya menarik ya. Ini adalah program Kemendikbud yang menurut saya cukup baru, itu cukup gebrakan besar dibandingkan Kementerian ya Mendikbud sebelumnya. Atau mungkin sekarang Kemendikbud Dikti ya, karena udah 3 Ristek ya. Ya Pak, jadi Kemendikbud Ristek Dikti. Ini menurut saya sebuah gebrakan yang besar karena mereka berani, menurut saya yang paling saya apresiasi mereka berani untuk ya udah ini bisa dikonversi menjadi SKS. Karena kan biasanya adalah yang funding ada, kasih mentoring ada, tapi yang benar-benar berani untuk mengonversi ini menjadi SKS, ini baru dari Kampus Merdeka setahu saya. Dan ini jadi membuat mahasiswa lebih berani untuk mengambil proyek-proyek besar
seperti ini. Karena ya nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak bisa waktu kuliah terpotong karena dia tahu ini tidak akan terlalu mempengaruhi kuliahnya karena bisa dikonversi SKS. Dan dari kalau saya nggak salah dari Kampus Merdeka itu ada 8 kegiatan yang bisa dikonversi menjadi SKS. Ada intern, ada exchange dan lain-lain. Tapi ada satu yang ada 2 hal yang menurut saya menarik untuk energi transisi. Yang pertama adalah riset dan penelitian. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Kenapa 2 ini saya highlight dibanding dari 8 yang lain? Karena menurut saya 2 ini adalah di mana mahasiswa benar-benar bisa berpartisipasi dalam proses transisi energi maupun sustainability secara umum. Dengan riset, dengan kita diberikan waktu riset, dan juga kita tahu ini bisa dikonversi menjadi SKS, dan juga bisa juga lewat pengabdian masyarakat yang seperti yang SRL lakukan, di mana kita datang ke desa-desa untuk memasang teknologi PV. Itu pun menurut saya itu adalah 2 kegiatan menarik ya dari Kampus Merdeka yang menurut saya sangat bisa membantu untuk selain mempromosikan energi transisi, tapi juga menyebarkan awareness ke sejawat kita, karena kan paling gampang kalau level mahasiswa mungkin untuk mengetahui sesuatu isu mungkin lewat mouth to mouth ya. Jadi kita punya teman yang melakukan ini, jadi kita tahu. Dan itu menurut saya itu adalah salah satu cara yang cukup efektif dari Kampus Merdeka. Jadi mungkin itu tanggapan saya ya terhadap Kampus Merdeka. Tapi saya belum mendalami kalau misalnya di level sekolah dasar atau sekolah menengah itu apakah ada program serupa. Itu saya belum terlalu detail. Mungkin dari Pandu bisa mungkin ada tambahan. Tapi kalau memang di sini kita boleh fokus di tingkat universitas saja gitu, nggak apa-apa. Mungkin Mas Pandu bisa menambahkan. Ya. Oke, Mas. Mungkin kalau dari aku ya terkait relasi untuk pendidikan anak merdeka tersebut, mungkin ya ini merupakan program yang sangat menarik gitu dari Mas Menteri ya terkait Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan memang terkait relasi untuk yang berhubungan transisi energi udah tadi disebutkan sama Kak Rainer juga kayak pengabdian masyarakat, penelitian, bahkan magang itu menjadi ya bagian salah satu untuk bagi anak-anak mahasiswa ya untuk ikut andil gitu dalam transisi energi. Nah, kenapa 3 itu yang aku highlight mungkin kalau dari penelitian kita untuk terkait relasi ya dari partner-partner kampus kita bisa kayak kerjasama lagi dengan beberapa lembaga-lembaga penelitian gitu. Seperti kayak mungkin lembaga penelitian yang emang fokus di energi baru terbarukan, ya, salah satunya kayak ISR kayak gitu. Jadi kita bisa kayak kerjasama gitu dari kampus kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian seperti itu, dan juga pengabdian masyarakat gitu kan. Nah jadi kayak pengabdian masyarakat kan juga kayak sesuatu yang sangat impactful, dan itu juga masuk ke dalam apa ya tridharma perguruan tinggi ya yang masuk dalam kayak pengabdian masyarakat langsung dan kita memberikan impact langsung gitu. Apalagi impactnya ini kita berikan secara kayak kita berikan yang berkaitan dengan energi baru terbarukan seperti itu. Lalu juga magang. Nah, magang ini ya, saya rasa ini cukup penting gitu karena memang kalau magang itu kaitannya kayak dengan perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kita memang kita kerjasama dengan perusahaan, perguruan tinggi kerjasama dengan perusahaan dan mencari emang sumber daya manusia yang memang tertarik nih untuk bekerja di sektor energi baru terbarukan, dan itu menjadi salah satu hal yang bagus untuk kita ke depan, apalagi mahasiswa yang memang tertarik untuk terjun di dunia energi baru terbarukan kayak gitu, Mas. Betul sekali. Nah, kemudian nih, kira-kira saat ini peran kampus masing-masing, misalkan Mas Rainer di ITB dan Mas Pandu di Untan, bagaimana peran kampus selama ini? Apakah sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa atau sudah memasukkannya ke dalam kurikulum untuk mahasiswa saat ini gitu? Atau untuk mahasiswa tingkat berapa sih yang sudah diarahkan untuk mengadopsi kampus Merdeka ini gitu? Mungkin dari Mas Rainer bisa diceritakan. Oke. Jadi peran kampus ya. Kalau di ITB sendiri sebenarnya menurut saya pribadi, kalau di ITB dari observasi saya sekarang pergerakannya sudah mulai timbul, tapi sayangnya masih sporadis. Sporadis maksudnya seperti apa? Maksudnya banyak pergerakan, tapi skalanya kecil dan tidak saling terintegrasi satu sama lain. Jadi menurut saya karena kurangnya integrasi tersebut, maka tidak selaras pergerakannya, dan saya
tidak bisa memberikan dampak yang maksimal. Contohnya dari rektor sendiri ada beberapa pergerakan ya. Salah satunya adalah mereka akhirnya membentuk baru-baru ini adalah pusat penelitian EBT. Pusat penelitian EBT ini tapi masih berisikan dosen-dosen. Jadi ini adalah dosen berbagai lintas fakultas dari teknik mesin, teknik tenaga listrik, teknik fisika dan lain-lain. Mereka punya namanya PPEBT, itu pusat penelitian EBT. Dan dari PPEBT tersebut sudah muncul beberapa proyek sebenarnya. Proyek seperti salah satu hasil dari PPEBT adalah mereka membuat mesin pembuat es untuk nelayan, tapi menggunakan PV. Karena kendalanya pada nelayan ya, yang mungkin akses listriknya terbatas. Untuk membuat es kan butuh energi yang cukup besar. Dan sayangnya untuk di daerah yang tidak terkoneksi dengan grid, atau mungkin terkoneksi tapi terbatas gitu ya, dengan grid PLN, maka mereka tidak bisa membuat es, karena butuh energi besar. Dan akhirnya ikan yang mereka tangkap, karena mereka nelayan, itu tidak bisa bertahan dengan lama, karena tanpanya sistem pendinginan tersebut. Jadi PPEBT akhirnya turun dan akhirnya membuat teknologi pembuat es di sana. Itu tapi sayangnya makanya balik lagi kenapa itu belum koheren dengan keseluruhannya, karena itu bergerak sendiri. Mereka hanya dari kumpulan dosen dan ini pun sangat baru. Kayaknya belum ada lebih dari 1 tahun. Jadi tidak ada roadmap yang jelas. Jadi dosen bekerja sendiri, dari SRE juga akhirnya bekerja sendiri karena kami juga membuat proyek, tapi akhirnya ke dosen ya hanya sebatas konsultasi, tapi tidak ada kerjasama resmi. Jadi itu mungkin bisa menjadi PR bersama ya, dan makanya itu pun yang melatar belakangi SRE, salah satu SRE ITB, UI, dan ITS sedang membuat outlook bersama, kajian bersama, bagaimana implementasi di kampus, bagaimana implementasi EBT di kampus ini sebenarnya. Jadi kita sedang mewawancara stakeholder di 3 kampus tersebut, dan ingin tahu sebenarnya bagaimana sih, apakah ada roadmap-nya, apakah ada inisiatifnya, dan bagaimana kita bisa menyelaraskan semua stakeholder dari rektorat, dosen-dosen, dan juga mahasiswa untuk mencapai EBT tersebut. Jadi itu sih mungkin dari PPEBT, dari mahasiswa mungkin ada yang sporadis seperti SRE, dan juga dari penelitian dosen pribadi juga ada, karena dosen-dosen saya pribadi pun di teknik tenaga listrik itu banyak yang memang memiliki proyek ya, tapi mayoritas dengan pemerintah dan korporasi, jadi tidak bersama ITB-nya langsung. Itu sangat banyak sih untuk membuat electric vehicle, membuat material PV yang baru dan lain-lain. Itu masih banyak, tapi sayangnya belum belum selaras. Jadi mungkin itu dari ITB sih, Mas Budi. Mungkin Mas Pandu mau menceritakan bagaimana untuk di Untan. Iya Mas, oke. Jadi kalau untuk di Untan sendiri ya buat terkait kayak dukungan transisi energi dari kampus gitu. Jadi kalau di Untan sendiri sama ini saya rasa belum ada sih yang benar-benar kayak memang kita ngebahasin energi baru terbarukan gitu. Bahkan lembaga-lembaga penelitian kampus juga masih agak kurang gitu untuk ngebahas terkait transisi energi. Nah, maka dari itu juga dari permasalahan tersebut ya saya membuat SRI ini di Untan gitu untuk mendorong orang-orang atau dosen-dosen yang ada di lingkungan Universitas Tanjung Pura untuk ya tertariklah buat terjun ke transisi energi, apalagi di energi baru terbarukan. Nah, ada mungkin beberapa penelitian dosen, tapi itu juga sifatnya individual. Kadang mereka juga ya sama mungkin kayak Rainer tadi, kayak dosen-dosen lebih ke korporasi atau ke pemerintahan gitu. Mereka melakukan riset-riset seperti itu, tapi tidak ada terintegrasi dengan pihak perguruan tinggi seperti itu. Nah, tapi kadang ada beberapa juga kayak perusahaan-perusahaan yang memang ingin mengajak kerjasama Untan dalam segi misalnya di Kalimantan Barat ingin membangun sebuah PLTN gitu ya, pembangkit tenaga nuklir, tapi mereka mengajak Untan sebagai lembaga akademik untuk melakukan riset lebih lanjut. Nah, tapi itu kayak sekedar udah langsung gitu ke pihak perguruan tinggi atau rektorat, tapi tidak ada kayak lembaga yang memang benar-benar lembaga penelitian yang ngebahas mengenai fokus di penelitian energi baru terbarukan seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak di Untan untuk sekarang yang memang ngebahas atau fokus di renewable energy ya kayak baru SRI Untan gitu. Jadi kayak kita ya setidaknya jadi yang pertama dan mengajak teman-teman mahasiswa bahkan dosen-dosen yang ada di Untan untuk interest kepada renewable energy kayak gitu. Sangat menarik ya. Jadi memang sebenarnya
gagasan atau untuk bergerak ke arah yang lebih renewable atau transisi energi ini memang sudah ada digagas di beberapa kampus baik di ITB dan juga di Untan juga. Dan namun problemnya di sini mungkin bisa saya garis bawahi adalah belum terintegrasinya gerakan-gerakan ini baik yang dari dosen ataupun dari mahasiswa yang difasilitasi secara kurikulum mungkin secara resmi oleh kampus tersebut begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari tadi Mas Reno udah bercerita kalau ada beberapa dosen yang bekerja sama membentuk kelompok gitu kan. Kemudian di sisi lain Mas Pandu bercerita oh hanya ada SRI Untan ini yang bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa. Sebenarnya bagaimana sih antusiasme dari mahasiswa itu sendiri dan selain melalui SRI ini atau mungkin di dalam SRI ini bagaimana mahasiswa meningkatkan pengetahuannya dan juga terlibat dalam kegiatan transisi energi ini. Mungkin Mas Pandu bisa bercerita program-program atau apa yang dilakukan mahasiswa di Untan. Kalau di Untan sendiri ya Mas, untuk kayak mahasiswa yang memang ingin belajar gitu mengenai energi baru terbarukan ya kita kan karena kita baru banget gitu di Untan dan kita baru angkatan pertama yang mana sebagai perintis juga di Untan sebagai organisasi yang memang bergerak di energi baru terbarukan seperti itu. Nah, untuk mengajak kalau untuk masalah antusias ya mungkin di Untan sendiri untuk antusiasnya mungkin agak lebih rendah gitu daripada kampus-kampus lain yang ada di Indonesia gitu. Tapi memang ada beberapa mahasiswa yang memang mereka tuh benar-benar kayak senang gitu dengan energi baru terbarukan gitu. Ya juga saya membangun SRI ini juga melihat dari sisi ya mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang memang suka sama energi baru terbarukan tapi mereka tidak punya wadah gitu. Nah, maka dari itu saya ngebangun SRI Untan gitu. Lalu untuk ketika mereka udah senang nih sama energi baru terbarukan, apa yang kita berikan itu pada mereka buat semakin lebih tertarik bahkan mereka bisa kayak bekerja gitu di sektor energi gitu. Nah, yang SRI Untan sendiri berikan ya memberikan beberapa program gitu kayak tadi kalau seperti untuk anak-anak yang memang baru terjun di energi baru terbarukan mungkin kita ngasih kayak program kayak kenal EBT, lalu kita juga mengadakan beberapa seminar ahli dengan beberapa expert di bidang renewable energy, lalu juga kita bakal ngelakuin juga yang namanya company visit. Jadi karena mereka udah belajar mengenai energi baru terbarukan, nah kita berikan langsung nih, kasih langsung contoh gimana sih keadaan bekerja gitu di sektor energi gitu, salah satunya energi baru terbarukan seperti itu. Karena memang kalau dibilang untuk Kalimantan, apalagi Kalimantan Barat sendiri, sebenarnya potensi untuk pengembangan energi baru terbarukan itu sangat besar sekali, apalagi sudah banyak beberapa perusahaan yang memang masuk ke sini untuk mengembangkan pembangkit listrik gitu, yang memang bergerak di energi baru terbarukan, salah satunya biomas dan pembangkit listrik tenaga surya, bahkan PLTN gitu yang mau dibangun di Kalimantan Barat. Tapi ya masih terjadi beberapa pro dan kontra gitu. Memang untuk PLTN sendiri ya agak berat juga ya karena memang mungkin kita dari segi SDM dan segala macam kita belum siap, tapi mungkin beberapa ke depan kita bisa gitu. Karena ya mungkin dari situ juga gitu kita kan mempersiapkan SDM-nya dan mungkin kita mempersiapkan SDM-nya melalui SRI Untan kayak gitu dan SRI di seluruh Indonesia gitu. Mungkin itu sih Mas dari saya. Mungkin Mas Renner mau menceritakan bagaimana antusiasme mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda di ITB ataupun di Bandung, mungkin kan juga ada beberapa universitas di Bandung juga yang mungkin ingin bergabung dengan SRI juga atau bagaimana Mas? Kalau membahas antusiasme ya Mas Budi, menurut saya sangat antusias sih. Karena ada dua faktor ya. Karena di faktor pertama menurut saya memang energi terbarukan adalah tren yang sedang naik. Itu adalah technological trend yang memang sedang naik. Dan yang kedua memang secara karir sudah mulai terjadi shifting dari energi konvensional menjadi energi terbarukan. Jadi mungkin orang yang nggak peduli ya soal teknologinya kayak ya udahlah bodo amat gitu. Tapi melihat prospek karirnya mereka pun jadi tertarik menurut saya. Bisa dilihat dari kalau yang pertama ya technological trend itu makanya banyak contohnya saya pribadi saya juga mengikuti energi terbarukan sejak mungkin udah 2 sampai 3 tahun yang lalu bahkan sebelum
mungkin masih saya semester 3, semester 4 kuliah saya sudah mulai terekspos tentang energi terbarukan dan saya memang tertarik. Tapi kalau masalah karir pun juga udah mulai shifting. Saya melihat banyak observasi saya banyak perusahaan oil and gas ya sudah mulai at least membuat subsidiary atau anak perusahaan di bidang renewable gitu. Atau mungkin bisnis modelnya sedang transisi mengarah ke renewable dan itu mungkin juga berpengaruh kepada mahasiswa nih. Yang awalnya yang di perusahaan yang dambah-dambahkan sudah mulai shifting ke renewable ya mereka juga mengikuti lah ada job opportunity-nya di mana gitu. Nah, antusiasmenya bisa dilihat dari sebenarnya acara-acara dan antusiasme ini terlihat dari acara-acara yang diadakan oleh SRI. Di mana SRI itu ketika membuat acara itu cukup ramai ya biasanya. Dan bahkan dulu puncak-puncaknya SRI ITB pernah mendapatkan rekor muri atas partisipan webinar tentang energi terbarukan terbanyak. Itu kira-kira hampir ada 10 ribuan orang kalau nggak salah yang hadir ke webinar itu. Itu menunjukkan memang berarti antisipasi dan juga kemauan orang belajar di bidang energi terbarukan tuh memang sedang naik. Dan semua acara SRI ITB pun juga selalu jumlah pengikutnya, jumlah partisipannya cukup banyak. Itu kita bisa lihat bahwa antusiasme tinggi. Tapi sebenarnya sekarang yang menjadi problem menurut saya di ITB sendiri ya terkhusus adalah bagaimana membuat mereka dari aware sampai akhirnya expert gitu. Ya mungkin nggak expert lah, tapi at least mendalami. Karena problem yang saya temukan ya selama setahun kepengurusan ini, di awal webinar biasanya banyak sekali memberikan ilmu. Tapi biasanya ilmu dari webinar ya bisa seberapa dalam sih? Biasanya kan hanya dasar-dasarnya saja gitu. Makanya bagaimana? Jadi bisa dibilang kalau bisa saya bilang bahwa jurusan-jurusan yang berhubungan dengan energi terbarukan di ITB itu sudah aware, sudah punya ilmu dasarnya. Tapi bagaimana kita bisa go beyond it? Gimana kita bisa membuat mereka harus mengeksplorasi lebih dalam gitu. Jadi makanya itu adalah yang menjadi fokus sebenarnya sekarang di SRI ITB ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenalkan energi terbarukan ke jurusan-jurusan yang mungkin tidak terlalu berhubungan. Contohnya seperti manajemen, contohnya seperti bisnis, atau mungkin teknik-teknik lain yang tidak begitu berhubungan, bagaimana cara kita bisa aware. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengimprove ilmu-ilmu dasar yang dimiliki oleh orang-orang yang memang tekniknya sudah berhubungan. Seperti itu. Makanya dari itu kita satu langkah lebih jauh dari hanya pencerdasan lewat webinar seperti yang tadi. Makanya diinisiasikan pembuatan paper, diinisiasikan pembuatan outlook, community development agar ada program-program hands-on-nya. Itu tujuannya apa ya? Agar mereka lebih explore lebih dalam lagi dan harapannya ketika nanti lulus kuliah ya atau mungkin sudah lulus kuliah mereka harapannya sudah mempunyai ilmu-ilmu yang cukup dalam lah ya untuk mungkin berkarir atau mengembangkan sendiri potensi-potensi energi terbarukan yang ada di sekitarnya. Mungkin seperti itu Mas Budi. Sangat bagus sekali ya berarti ya. Memang generasi muda saat ini, kalau mendengar dari cerita Mas Renner dan juga Mas Pandu, sudah lumayan melek nih dengan energi yang lebih bersih dan juga pembangunan yang berkelanjutan nantinya. Dan menurut Mas Renner dan Mas Pandu nih, kira-kira dukungan apa sih yang diperlukan mungkin dari dosennya atau mungkin pun dari kampusnya gitu? Apakah perlu dukungan seperti apa agar tadi seperti yang Mas Renner sampaikan, jadi tidak hanya sampai di wawasan aja nih, tapi juga pembekalan lebih lanjut dapat diterima mahasiswa baik yang jurusan yang berhubungan langsung dengan energi terbarukan ataupun jurusan lain yang sebenarnya cukup jauh tapi pada praktisnya juga pasti nanti sangat berhubungan, misalkan tadi manajemen bisnis, apalagi manajemen dan bisnis di bidang energi terbarukan mungkin masih sedikit gitu. Mungkin dari Mas Renner bisa menceritakan kira-kira apa sih dukungan yang diperlukan dari dosennya atau dari kampusnya gitu. Oke. Kalau perihal dukungan ya, menurut saya ada dua hal utama sih yang bisa kampus berikan. Yang pertama adalah sarana prasarana. Karena jika kita misalnya berbicara riset atau kita berbicara membangun sebuah teknologi, pasti itu dibutuhkan sarana prasarana yang cukup baik ya. Seperti contoh paling gampang adalah laboratorium. Karena kami pernah saya pribadi sih ini bukan mungkin setahun yang lalu sebelum saya masuk ke SRE, saya pernah menemukan kendala di mana saya ingin melakukan riset melakukan riset tentang energi terbarukan itu tentang material PV, tapi saya bingung karena nggak ada caranya, nggak ada bagaimana caranya saya bisa melakukan riset ini karena nggak jelas. Ketika saya tanya dosen saya, ternyata jurusan saya tidak punya laboratorium yang sesuai.
ada di jurusan teknik ini. Dan ketika saya ngomong ke teknik ini, ya saya kan bukan mahasiswa mereka, jadi mereka juga rada bingung, ini gimana, ini boleh nggak ya? Gitu. Jadi sebenarnya pertama adalah dukungan sarana prasarananya, bagaimana mereka bisa memfasilitasi nih inovasi yang mungkin kita punya, atau mungkin ketika kita membuat alat, kita pasti butuh tempat kan, dan gimana mereka at least bisa memfasilitasi sarana prasarana tersebut. Itu adalah yang pertama, dan yang kedua mungkin bantuan secara finansial. Karena jujur saja, untuk membuat sebuah prototipe untuk bahkan community development yang sedang dikembangkan SRE yang di Desa Karangwangi itu tidak murah ya, itu tidak mudah dan tidak murah gitu. Dan kami pun beruntung karena kami bisalah akhirnya mencari sedikit-sedikit di sana sini akhirnya untuk menjadi satu proyek. Tapi untuk mau scale up proyek tadi kami masih mikir-mikir karena kami belum punya kemampuan finansial yang cukup. Jadi mungkin dari universitas bisa membantu secara resource finansial, itu juga sangat dibutuhkan untuk mahasiswa, apalagi karena mahasiswa belum ada sumber penghasilan, jadi diharapkan universitas bisa membantu dari segi itu juga. Mungkin itu sih Mas Budi. Mungkin Mas Pandu ingin menambahkan? Iya Mas, jadi kalau dari saya juga kayaknya kurang lebih sama Kak Rainer ya, mengenai dukungan dari semua pihak bahkan gitu, nggak cuma universitas, bahkan juga pemerintah dan juga masyarakat gitu dalam transisi energi. Karena memang kalau bicara transisi energi, kita nggak cuma minta satu dukungan aja nih dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat sekitar gitu untuk mendukung transisi energi, apalagi dari energi terbarukan gitu. Nah, yang pertama mungkin dari tadi benar fasilitas gitu kata Kak Rainer. Jadi juga untuk riset-riset, karena saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama untuk melakukan riset di kampus, ya kita terkendala fasilitas gitu. Jadi ya kita belum punya lab yang memang benar-benar untuk EBT gitu. Jadi kita terkendala banget di situ di fasilitas. Nah, mungkin untuk kampus mungkin ya, di kampus mungkin nggak cuma di UNTAN atau di ITB, mungkin di seluruh Indonesia yang punya orang-orang yang memang interest sama energi baru terbarukan, mungkin bisa memfasilitasi lab-lab kayak untuk kita melakukan riset dan lain-lain kayak gitu. Dan juga finansial gitu. Finansial juga ini menjadi salah satu hal yang penting bagi saya ya, karena memang untuk melakukan riset juga kita butuh finansial yang cukup lumayan gitu. Dan mungkin kampus nggak cuman kayak buat ngadain hal-hal sesuatu yang kadang ada sesuatu yang nggak jelas gitu, untuk melakukan hal yang nggak jelas, mungkin uang-uang itu bisa kita alihkan ke riset gitu untuk energi baru terbarukan gitu. Jadi lebih dioptimalisasikan aja lagi untuk finansialnya gitu. Dan mungkin juga minta dukungan dari dosen ya, karena memang dosen jadi salah satu orang yang memang bisa mendorong mahasiswa untuk terjun ke energi baru terbarukan, dan juga pemerintah, dan yang satunya ada masyarakat gitu. Jadi kita nggak bisa hanya minta satu dukungan dari salah satu faktor saja, tapi kita juga minta dukungan dari semua sisi gitu, dari universitas di skala akademiknya, lalu pemerintah, dan juga masyarakat, seperti itu Mas. Menarik sekali. Sebenarnya sudah disinggung juga tadi oleh Mas Pandu bahwa peran pemerintah dan juga masyarakat di sini juga cukup penting gitu. Jadi tidak hanya di dalam internal kampus sendiri, baik dari dosen ataupun dari kurikulum kampusnya, tapi juga dukungan dari pemerintah. Nah, mungkin Mas Rainer mau menambahkan kira-kira nih langkah strategis apa sih yang bisa diberikan pemerintah untuk mensupport energi transisi ini? Apakah dari program kampus Merdeka yang sedang digalakkan pemerintah ini bisa ditambahkan lagi sisi sustainability-nya gitu? Jadi energi terbarukan kan perhatian lebih atau bagaimana, Mas Rainer? Oke, mungkin yang pertama, ya menurut saya strategi yang bisa dilakukan adalah membuat platform-platform yang sudah ada. Sebenarnya pemerintah sudah punya banyak platform ya untuk funding, untuk inkubasi dan lain-lain. Tapi mungkin salah satu yang cukup di-highlight adalah benar kata Mas Budi adalah sustainability-nya. Apa yang terjadi setelah funding itu terjadi? Contoh yang paling mudah adalah PKM. PKM setiap tahunnya menghasilkan berapa ribu ide dan pemenangnya juga berapa puluh yang dan saya cukup yakin mungkin ada 1-2 hal yang tentang sustainability. Oke, mungkin mereka dapat menang, dapat medali, tapi apakah setelah itu apakah ada tindak lanjutnya, apakah ada bagaimana kita bisa mengetrack progres seperti apa? Itu saya nggak tahu, mungkin Pandu sebagai pemenang PKM mungkin bisa cerita ya, apakah ada tindak lanjut setelah PKM itu menang gitu. Tapi itu mungkin adalah salah satunya. Yang kedua adalah
mulai mengenalkan energi terbarukan tidak hanya ke mahasiswa tapi ke masyarakat masyarakat umum ya, karena untuk mahasiswa itu mudah sebenarnya, menurut saya pribadi itu mudah untuk mengenalkan energi terbarukan walaupun jurusannya nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan energi terbarukan, tapi menurut saya itu masih mudah. Kenapa? Karena mereka punya literasi yang cukup tinggi dan mereka mungkin masih bisa lah menangkap kayak apa fungsi energi terbarukan. Kalau kita bahas tentang climate change, kita bahas tentang SDG, mungkin mereka masih pernah dengar. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengenalkan hal-hal ini ke masyarakat umum yang mungkin tidak peduli, karena ya udah yang penting saya bisa makan, besok saya hidup, ya udahlah gitu. Ngapain saya bayar lebih mahal untuk listrik demi switch ke energi terbarukan. Ketika kita bahas global warming, ketika kita bahas SDG, climate change, mereka mana ada beberapa lapisan masyarakat yang mungkin tidak peduli. Maka dari itu adalah PR sebenarnya. Dan sebenarnya saya melihat ada beberapa inisiatif pemerintah ya, terutama lewat Kementerian SDM, karena SRE banyak bekerja erat ya dengan Kementerian SDM. Salah satunya adalah Patriot Energi Surya. Jadi itu adalah program yang dimana itu tujuannya seperti itu, mereka merekrut volunteer untuk memperkenalkan energi terbarukan ke masyarakat. Dan itu menurut saya adalah langkah pemerintah yang cukup diapresiasi. Tapi mungkin secara umum saya masih belum melihat ya tadi sinergi dan juga apa yang terjadi setelahnya, apa yang terjadi setelah kita di-funding, apa yang terjadi setelah kita bekerja sama. Mungkin di awal memang erat, tapi setelah itu apakah ada tindak lanjutnya, apakah tetap diurus gitu. Dan sinergi antar kelembagaan itu juga menjadi salah satu fokus yang perlu dilanjutkan mungkin dan ditingkatkan. Mungkin dari saya itu, Mas Budi. Ini Mas Pandu mau menambahkan tadi sebagai juara PKM? Iya Mas, jadi saya juga kemarin sempat alhamdulillah juga juara gitu ya di PIMNAS gitu. Dan memang saya juga bawa judul emang terkait dengan energi baru terbarukan gitu. Nah, lalu ya memang yang juga saya rasakan benar sih tadi yang dikatakan Kak Renar ya. Jadi emang kita buat penelitian dan segala macam, tapi kita juga yang menang juga dikasih emas, penghargaan segala macam, tapi untuk kedepannya buat sustainability-nya itu masih nggak ada gitu. Jadi kita bingung juga gitu, penelitian kita ini mau kita apakan gitu. Sedangkan dari lembaga terkait tidak ada untuk kayak dilanjutkan, oh ini penelitian ini dilanjutkan, nggak ada seperti itu. Jadi ya kita memang kayak, waduh masa kita udah susah-susah payah sampai ke PIMNAS, kita juga udah dapat penghargaan, tapi kok tidak ada ya tindakan dari pemerintah untuk mengimplementasikan ide yang udah kita buat gitu. Nah itu yang sebenarnya juga saya sayangkan gitu. Ketika kita udah, ya saya yakin banyak mahasiswa di Indonesia yang punya penelitian yang sangat luar biasa, bahkan salah satunya di energi baru terbarukan, tetapi peran pemerintah untuk mengimplementasikan karya-karya mereka itu masih sangat minim sekali gitu. Dan saya sangat berharap untuk pemerintah juga bisa ya banyak karya anak bangsa yang mungkin untuk sekarang itu ya belum dipandang, tapi saya sangat berharap semoga ke depan pemerintah bisa lebih aware sama karya-karya anak bangsa yang mungkin apalagi fokus di energi baru terbarukan, karena memang kita punya mimpi buat transisi energi di beberapa tahun ke depan, dan pemerintah bisa mendukung itu dan mungkin membantu untuk kita mengimplementasikan ide-ide yang ada di mahasiswa gitu. Lalu juga memang peran masyarakat juga sangat penting gitu. Memang kita untuk mengedukasi masyarakat juga agak sulit. Ya kalau mahasiswa memang mereka emang udah terjun di dunia pendidikan, bahkan literasi mereka juga kuat. Dan benar tadi kata Karenar, ketika kita ngomongin climate change, global warming segala macam itu ya setidaknya mereka sudah paham gitu. Tapi ketika kita berbicara dengan masyarakat, nah itu menjadi challenge gitu buat kita. Kita harus mungkin menggunakan beberapa metode untuk pendekatan kepada masyarakat, memperkenalkan sedikit demi sedikit, step demi step gitu ya, untuk memperkenalkan apa itu energi baru terbarukan dan seberapa penting energi baru terbarukan gitu. Lalu memang energi baru terbarukan adalah salah satu hal yang sangat penting itu buat ke depan, karena memang kalau berbicara tentang emisi gas rumah kaca itu udah sangat apa ya, bisa katakan udah sangat berbahaya sekali. Tapi kalau kita berbicara dengan masyarakat awam ya mereka tidak peduli gitu dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan juga mungkin saya juga berharap gitu dari lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan,
lalu Kementerian SDM dan juga organisasi-organisasi yang memang bergerak di energi baru terbarukan, kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan transisi energi buat Indonesia ke depan. Kayak gitu, Mas. Mungkin itu saja, Mas, dari saya, Mas Budi. Super sekali. Dan mungkin ya, dari tadi kan kita membahas mengenai bagaimana sistem pendidikan ataupun bagaimana antusiasme mahasiswa-mahasiswa di dalam negeri atau di kampus masing-masing gitu. Mungkin dari Mas Rena atau Mas Pandu sebagai yang orang muda yang berwawasan luas dan juga memiliki antusiasme sangat tinggi untuk tidak hanya memahami tapi juga untuk mengimplementasikan, apakah ada nih negara-negara lain atau negara-negara maju mungkin atau negara tetangga yang menjadi role model pengembangan kurikulum pendidikan, baik pendidikan yang secara konvensional ataupun seperti yang akan dikembangkan di Indonesia seperti Kampus Merdeka ini, yang bergerak ke arah energi terbarukan yang bisa dicontoh nih seperti orang Indonesia, atau bagaimana? Dari Mas Renner dulu mungkin. Oke, ini dari saya. Jadi sebenarnya menurut saya negara lain yang saya perhatikan, terutama yang saya highlight adalah Eropa ya, di EU semuanya, European Union. Mereka banyak sekali di perkuliahan yang memiliki jurusan sustainability atau energy management atau lain-lain. Yang menurut saya di Indonesia sekarang, sepengetahuan saya belum umum untuk gelar master atau gelar doktoral atau bahkan sarjana. Setahu saya sarjana ada di Prasetya Mulia ya kalau nggak salah, itu S1 energi baru terbarukan, tapi itu masih sangat sedikit. Yang lain biasanya masih digabung ya, dilebur dengan yang lain, misalnya teknik elektro mungkin, atau teknik mesin, atau teknik lingkungan. Sedangkan kalau kita perhatikan di negara-negara Eropa, Uni Eropa, mereka sudah punya spesifik ya, jurusan-jurusan spesifik yang memang mengarah ke energi terbarukan. Contohnya bahkan ada satu universitas atau mungkin institut ya, bukan universitas, tapi satu institut yang digelar master di Eropa, itu memang semua kurikulumnya, semua jurusan-jurusan di dalamnya itu memang berhubungan dengan sustainability. Jadi satu kampus memang fokus ke sustainability, dan itu menurut saya baik ya untuk dicontoh. Mungkin kalau tidak bisa membuat universitas baru dengan semua jurusan sustainability, tapi mungkin ada beberapa mungkin di gelar master terutama agar lebih dalam itu memang harus memfokuskan diri ke energi terbarukan maupun ke sustainability tersebut agar outputnya bisa lebih jelas. Jadi mungkin dari saya mengacunya kepada Uni Eropa, tapi mungkin dari Pandu mungkin apakah ada lagi? Oke, baik. Kalau dari saya mungkin terkait hubungannya dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Untuk Kampus Merdeka Belajar, ya sekarang sebenarnya udah untuk kayak kan di Kampus Merdeka Belajar banyak kayak program-program kayak pertukaran mahasiswa dari mahasiswa Untan mungkin ke mahasiswa ITB gitu. Nah, itu sebenarnya udah banyak juga di Eropa gitu ya. Tapi untuk yang memang benar-benar fokus di transisi energi, apalagi di energi baru terbarukan itu kayak masih belum gitu. Sementara ini saya belum melihat gitu dari Kemendikbud mempunyai program yang memang program ini mendukung transisi energi gitu. Nah, mungkin ke depan SRI ya atau ke SDM kita bisa bekerja sama dengan Kemendikbud, kita harapannya untuk melakukan gerakan-gerakan kecil gitu. Bahkan dari gerakan-gerakan kecil kita bisa membuat gerakan-gerakan besar gitu untuk perubahan atau transisi energi yang dari Indonesia gitu. Itu harapan yang besar gitu buat kedepannya. Ya mungkin kalau dari saya itu aja sih gitu, Mas. Sangat super. Jadi memang benar gerakan-gerakan kecil bisa memberikan impact yang besar juga nanti pada akhirnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mas Trainer. Tadi Mas Pandu sudah menyampaikan bahwa pesan untuk masyarakat, pesan untuk pemerintah dan juga mahasiswa, mari kita mulai dengan gerakan-gerakan kecil untuk menghasilkan gerakan yang besar. Mungkin dari Mas Trainer, ada pesan nggak untuk sesama mahasiswa bagaimana agar sesama mahasiswa bisa meningkatkan kontribusinya mereka untuk berkontribusi lebih dalam energi transisi ini, dan juga mungkin ada pesan untuk pemerintah yang bisa disampaikan juga. Sorry Mas Renal, sebetulnya masih mute. Oh iya, saya mikir dulu nih, Pandu udah ngambil jawaban saya nih biasanya. Tapi biasanya kalau untuk mahasiswa ya, menurut saya benar kata Pandu, menurut saya ya jangan takut sih, karena SRE pun didirikan sama founder kita, Mas Zagi, itu pun juga dimulai dari kecil ya, pergerakan kecil hanya di ITB, dan saya juga pemerhati SRE dari dulu, dari pertama berdiri, dan saya tahu sepak terjangnya nggak mudah.
di awal mungkin yang datang waktu itu masih belum pandemi, jadi offline kan, jadi hanya ITB, yang datang mungkin hanya 10 orang, 15 orang. Tapi dengan apa ya, dengan persistence ya, mungkin dengan persistence untuk keinginan untuk berkembang, dan itu bisa mencapai suatu dampak yang besar. Dan aku yakin teman-teman di sini juga pasti takut untuk memulai, atau malas atau takut untuk memulai, karena memang yang paling susah untuk membuat sebuah perubahan itu adalah memulainya. Ketika nanti kita udah memulai, mungkin udah nggak susah itu, mungkin karena kita udah jalankan, udah ada niat, tidak akan susah itu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini ya mulai aja dulu, itu kayak kayak slogan startup, tapi ya mulai aja dulu itu, karena itu benar gitu. Nah, untuk pemerintah mungkin apa ya, saya melihat arahnya sekarang pemerintah sudah baik ya, mereka sudah mengarah ke sustainability dan juga energi transisi. Tapi mungkin yang bisa saya mungkin apa ya, menurut saya pribadi, pemerintah bisa lebih agresif lagi untuk menekan agenda-agenda sustainability tersebut. Karena memang tidak mudah ya, karena saya mahasiswa. Pasti nggak gampang lah ngomong, tapi aplikasinya pasti susah. Tapi saya yakin jika ada kemauan, pasti ada jalan ya. Pasti pemerintah memang takut karena misalnya kalau kita mendorong energi terbarukan, nanti harga listrik naik, nanti pada protes masyarakat itu kan bergantung juga karena ada aspek politisnya. Tapi menurut saya pribadi, ada baiknya jika pemerintah bisa lebih menekan agenda keberlanjutan ini dan energi transisi lebih lagi. Dan ya harapan saya pemerintah tahu, menyadari berapa pentingnya ini, jadi apa ya, dengan harga yang mungkin dibayarkan seperti mungkin ada yang protes atau mungkin ada biaya lebih harus dibayarkan untuk ini, saya harap pemerintah mau membayar tersebut, karena ini adalah sebuah krisis yang menurut saya mungkin belum terasa sekarang, tapi ketika sudah terjadi menurut saya tidak dapat dikembalikan dan harus dimulai dari sekarang sih untuk mitigasinya. Jadi mungkin segitu dari saya, Mas Budi. Siap, super sekali. Terima kasih Mas Renner dan juga Mas Pandu atas pandangannya dan juga mau menceritakan tentang ide-idenya dan juga pergerakan-pergerakan bersama SRI dan juga teman-temannya di kampusnya masing-masing, dan ataupun bersama SRI nasional. Dan di sini mungkin saya bisa simpulkan bahwa sesungguhnya, bukan sesungguhnya, tapi memang generasi Z sudah memiliki antusiasme dan juga kesadaran yang tinggi terhadap transisi energi yang mengarah kepada energi yang lebih bersih dan juga sustainable development. Dan juga generasi Z juga sudah memiliki inovasi-inovasi yang dibuktikan dari PKM yang mencapai tingkat nasional. Namun di sini masih perlu integrasi dan juga dukungan berupa follow up baik dari kampus atau dari dosen dan juga dari pemerintah agar program-program dan ide-ide ini dapat diimplementasikan lebih lanjut lagi. Selain itu, selain dari dukungan akademisi, perlu juga dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mensukseskan energi transisi yang lebih cepat dan juga pembangunan berkelanjutan untuk kita semua. Dan pesan tadi yang saya ambil, pesan sponsor, jadi mulai aja dulu, gerakan kecil dapat memberikan impact yang besar juga pada akhirnya. Sekian energy drink saat ini, dan untuk teman-teman yang lain saya ingin kembali mengingatkan bahwa sebagai salah satu kegiatan pre-event dari PYC International Energy Conference 2021, PYC mengundang jagoan energi dari seluruh Indonesia ataupun dunia untuk berpartisipasi dalam paper competition. Dan untuk paper competition ini ada perpanjangan deadline sampai dengan 20 Agustus 2021. Jadi mungkin untuk kawan-kawan atau teman-teman SRI yang ingin bergabung atau submit paper juga bisa, kita perpanjang deadline sampai 20 Agustus 2021. Selain paper competition, kita juga ada kompetisi lain seperti esai dan juga foto. Mungkin dari teman-teman SRI bisa bergabung juga, dan juga seluruh teman-teman di Indonesia ataupun di teman-teman diaspora ataupun PP di dunia juga bisa bergabung ke program ini. Info lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram kita di @dpwise The Purnomo Youth Center. Dan jangan lupa untuk ikuti terus podcast kita. Jadi selain energy drink yang setiap bulan ini, kita juga ada energy drink 24/7. Mungkin Mas Rena dan Mas Pandu pernah mendengarkan, jadi bisa diakses setiap hari Sabtu, kita launching di Sabtu pagi. Dan jadi ini memfasilitasi buat teman-teman yang malas membaca berita nih, seminggu terakhir ada berita apa sih, nah itu bisa difasilitasi dengan Energy 24/7 ini. Jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe seluruh sosial media kita, baik di Instagram, YouTube, LinkedIn, dan juga Facebook. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan see you in the next podcast.